Kota, aksi pelecehan seorang pria pengendara motor terhadap terutama dua bagi bocah kaum seksual. rentan seperti wanita dan juga anak-anak. Kasus pelecehan seksual masih sering kita jumpai di lingkungan sekitar. Tempat terjadinya pun bermacam-macam, mulai dari jalanan, transportasi umum, dan bahkan di ranah pendidikan. Pelakunya pun tak jarang merupakan orang-orang terdekat dengan korban. Nah, pada video kali ini akan membahas mengenai pelecehan seksual dalam perspektif psikologi forensik. Ilmu forensik merupakan cabang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui penerapan ilmu pengetahuan. Psikologi forensik merupakan ilmu yang membantu proses hukum dengan mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan perilaku manusia dan proses mental yang terjadi di dalamnya, yang dapat memberikan informasi tambahan kepada kepolisian, kejaksaan, atau bahkan kepada hakim di pengadilan. Pelecehan seksual merupakan sebuah tindakan yang mengarah kepada hal-hal yang bernuansa seksual yang dilakukan secara sepihak atau tidak diinginkan oleh salah satu pihak dan menimbulkan ketidaknyamanan atau ancaman kepada individu yang menjalannya. Kemudian itu ada faktor yang menjadi penyebab timbulnya pelecehan seksual. Ada faktor keluarga, faktor lingkungan, dan faktor individu. Kemudian dampak dari pelecehan seksual. Pelecehan seksual ini dapat menimbulkan dampak fisik maupun psikologis. Dampak fisik itu akibat terjadinya kekerasan seksual, serta dampak psikologis yang terjadi seperti emosi yang tidak stabil, cenderung lebih pendiam dari biasanya, mengurung diri, ketakutan, cemas, dan depresi, mengalami trauma, suka melamun, merasa malu dan minder pada orang sekitarnya, merasa dirinya hina, dan kehilangan percaya diri. Dalam sebuah kasus hukum, seorang psikolog forensik itu berperan untuk melakukan pembuatan profil pelaku, mendeteksi motif pelaku, mengungkap kondisi mental pelaku, meneliti hubungan antara pelaku dengan korban, dan bahkan bisa menjadi saksi ahli di pengadilan. Nah, tentunya seorang psikolog forensik yang dijadikan saksi ahli haruslah seseorang yang kompeten dan mampu mempertanggungjawabkan kesaksiannya di pengadilan. Dalam kasus ini, psikolog forensik dapat mengumpulkan bukti-bukti yang dapat menjerat pelaku dengan melakukan wawancara kognitif. Wawancara kognitif merupakan wawancara yang bertujuan untuk menggali informasi tentang suatu peristiwa. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara kognitif kepada pelaku dapat menggali beberapa informasi, seperti apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan kesadaran penuh, apakah pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mengetahui bahwa perbuatannya benar atau salah, dan mengecek apakah pelaku berbohong selama masa penyidikan. Nah, untuk dapat memeriksa kejujuran pelaku, psikolog forensik dapat menggunakan lie detector untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Tidak hanya itu, psikolog forensik juga dapat memeriksa latar belakang pelaku dengan menanyakan kebiasaan pelaku kepada keluarga atau kerabat yang cukup dekat dengan pelaku. Dan psikolog forensik juga dapat melakukan pendampingan dan perlindungan pada korban untuk menyembuhkan korban dari trauma.